Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sofia Milenia Afdullah. Saya berasal dari kelas 1H1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan meresume tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum Pancasila itu sebagai dasar negara, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Contohnya, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sudah berdasarkan teori kausalitas oleh Notonegoro. Yang pertama ada kausa materialis, yang kedua ada kausa formalis, yang ketiga ada kausa efisien, dan yang keempat ada kausa finalis. Nah, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergoresnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu masalah mengenai kesadaran perpajakan. Yang kedua ada masalah korupsi. Yang ketiga ada masalah lingkungan. Selanjutnya masalah disintegrasi bangsa. Selanjutnya ada masalah dekadensi moral. Selanjutnya ada masalah narkoba. Selanjutnya ada masalah penegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya masalah terorisme. Lantas, apa sih mata kuliah pendidikan Pancasila? Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan studi masing-masing. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill masing-masing dari mahasiswanya sendiri. Nah, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini terdapat 4 pilar pendidikan menurut rujukan UNESCO. Yang pertama ada learning to know, selanjutnya ada learning to do, selanjutnya ada learning to be, dan ada learning to live together. Nah, kira-kira kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila ini apa aja sih? Yang pertama, agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap, bertanggung jawab sesuai hati nuraninya sendiri. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang selanjutnya ada agar memaknai peristiwa dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan mahasiswanya sendiri sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar satu, menjadi pribadi yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, dan memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nuraninya sendiri. Lalu mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, dan mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah, negara, dan ideologi bangsa, lalu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa.
dan mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan melalui sistem pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal. Yang pertama dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pasal 35 ayat 3 yang menegaskan ketentuan hukum kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu saja resume dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.